Melihat keimanan dan kecerdasan Mus'ab, Rasulullah menunjuknya menjadi duta pertama Islam ke Madinah, bukan karena ia paling tua, bukan paling berpengaruh, tapi karena hatinya paling lembut dan akhlaknya paling bersinar. Mus'ab mengetuk pintu rumah demi rumah, duduk bersama para kabilah, mengajarkan Al-Quran dengan suara yang lembut. Ia tidak memaksa, ia mengajak dengan keteladanan. Suatu hari, ia didatangi Usaid bin Al-Hudayr dengan marah sambil membawa tombak. Namun Mus'ab tak gentar, ia hanya berkata, "Duduklah dulu, dengarkan apa yang kami sampaikan. Bila kamu tidak suka, kami akan pergi." Ketika ayat-ayat Al-Quran dibacakan, hati Usaid luluh, tombaknya terjatuh, dan ia bertanya, "Apa yang harus aku lakukan untuk masuk Islam?" Dari suatu orang yang beriman, kemudian menjadi dua, dari dua menjadi puluhan. Tak lama hampir seluruh Madinah bersinar terang dengan cahaya iman, dipandu oleh seorang pemuda miskin tetapi kaya hatinya. Tibalah hari perang Uhud. Di medan yang panas itu, Rasulullah memilih satu nama untuk membawa panji kaum muslimin, yaitu Mus'ab bin Umair. Ia maju dengan penuh keberanian, memegang bendera seperti nyawanya sendiri. Tetapi keadaan berubah ketika pasukan pemanah meninggalkan pos. Musuh menyerang dari bukit, barisan muslim terpecah, dan yang menjadi target utama adalah Rasulullah. Mus'ab segera memahami bahaya besar itu. Ia berlari ke depan pasukan, mengangkat panji setinggi mungkin, berteriak takbir yang mengguncang medan perang, berusaha mengalihkan seluruh perhatian musuh dari Rasulullah. Ibnu Kami'ah datang menyerangnya dengan kuda. Sabetan pedangnya menebas tangan kanan Mus'ab hingga putus. Namun Mus'ab tak berhenti. Ia memegang bendera dengan tangan kiri sambil mengucapkan, "Muhammad itu hanyalah seorang utusan. Sebelumnya telah berlalu para utusan." Tebasan berikutnya memutus tangan kirinya. Namun Mus'ab kembali mendekap bendera dengan pangkal lengannya, menjaga agar panji tidak jatuh, hingga akhirnya sebatang tombak menembus tubuhnya. Ia pun gugur dan panji itu jatuh. Mus'ab gugur bukan hanya sebagai prajurit, ia gugur sebagai pelindung Rasulullah, berdiri sendirian di antara musuh demi menjaga nyawa Nabi. Ketika perang selesai, para sahabat mencari jasad Mus'ab. Ia ditemukan tergeletak dengan wajah tertunduk ke tanah, seakan-akan ia tidak ingin melihat Rasulullah terluka, atau mungkin ia merasa belum puas membela beliau. Rasulullah datang melihat tubuh sahabat yang paling beliau cintai itu. Air mata beliau jatuh. Beliau membaca ayat, "Di antara orang-orang mukmin ada yang menepati janjinya kepada Allah." Rasulullah menatap kain kafan Mus'ab, hanya selembar. Jika kepalanya ditutup, kakinya terlihat. Jika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Beliau berkata dengan lirih, "Ketika di Mekah, tidak ada seorang pun yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapi rambutnya darimu. Wahai Mus'ab, sekarang engkau gugur hanya dengan sehelai kain." Para sahabat menguburkannya dengan kain itu dan menutup kakinya dengan rumput iskir. Rasulullah lalu berkata kepada para sahabat, "Berziarahlah kepada mereka, ucapkan salam kepada mereka, karena tidak ada seorang muslim pun yang memberi salam kepada mereka sampai hari kiamat, melainkan mereka pasti akan membalas salamnya." Mus'ab meninggalkan dunia tanpa harta, tanpa rumah, tanpa pakaian mewah, tapi ia meninggalkan warisan yang lebih besar dari seluruh kekayaan Mekah, yaitu iman di hati penduduk Madinah, kota yang kelak menjadi pusat peradaban Islam. Ia adalah bukti bahwa kejayaan tidak selalu lahir dari kekuasaan, tetapi dari hati yang ikhlas, keberanian yang tulus, dan cinta yang tak terbatas kepada Rasulullah. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan tercurah untuk engkau, wahai Mus'ab bin Umair, dan untuk seluruh para syuhada yang menepati janji mereka kepada Allah. Ya teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.